Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji kepada Allah. Hanya kepada Allah lah segala pujian, kesyukuran, budaya, bahwa kemudian selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ahli ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin yang na ban sigong dunia. Alhamdulillah, yang pertama kamu sampaikan adalah penghormatan dan ta'zim kamu setelah syukur dan tahmid kepada Allah dan salawat kepada Nabi. Ta'zim kamu adalah kepada pertama Tengku Kesyik Gampung Penayung, Tengku Sabri Harun. Kemudian kepada orang Syik Gedanyo di sino, Ketua Pen dan Tuha Lapan, Tuha Pakat Mandum, orang Syik Gampung Penayung. Kemudian kepada ta'zim kamu kepada Ketua BKM Masjid Prof. Razali yang senantiasa menjalin kontak hubungan, sehingga yang pertama Pakat Fontan Awai adalah beliau pegat jadual ya. Nah, beberapa bulan sebelum sebelum Maulid Nabi SAW, berkat inisiatif beliau, mungkin ibak malamnya beserta dengan ulun Syik yang lain, ulun Syik kampung lain, juga akhirnya pertemuan katanya ibak malamnya terjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Sebenarnya pertemuan malam ini itu terjadwalnya sepekan sebelum ini. Kemudian jadwal kami berangkat menuju Amerika dan Kanada itu memang dijadwalkan sekitar 1 bulan lebih sedikit. Kami karena sudah ada jadwal dengan masyarakat Penayung, sehingga kami minta supaya kami pulang dari Kanada lebih cepat. Tetapi pesawat yang akan balik, ya pesawat karena beli tiket pesawat pulang pergi ya. Tapi pesawat yang akan balik, yang jadwal pesawat pulang itu tidak ada yang sebelum waktu yang telah kami janjikan. Yang ada adalah justru setelah waktu itu. Dan kami musyawarahkan dengan panitia Nyoki Bancara, janji kita adalah pada tanggal sekian, tetapi pada saat tersebut kemungkinan besar saya belum bisa pulang dari Kanada, sehingga sulit untuk bisa memenuhi janji ini. Jadi saya mohon maaf, mungkin nagure lain isi acara tetap harus berjalan sebagaimana adanya luntuan lagi mah. Tetapi panitia mengambil sikap hana masalah dengan tapreh pajanwo. Ya. Raya tak hati luntuan kebegah menan pajanwo tak pegat acara. Nyo tandaji ramai orang berdoa kan bahasanya kahaya tak tenggunyan hana kan pesit nyo menunjukkan nyan sabuh gampung berdoa ke kita nyo selamat ro kampung. Itu artinya. Ya, jadi
saya berbangga hati dan senang dengan itu. Berarti insya-Allah taala ada kapai raya kapai ubi taik selamat dan insya-Allah karena punya mustajab doa orang penayung ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih sekali lagi ya. Kemudian yang kami muliakan kepada Tengku Mukim, kemudian Forko Pimcam yang hadir, seluruh tokoh-tokoh masyarakat sebanda Aceh yang berhadir. Kemudian takzim kamu kepada Ustaz Getanyo, Guru Getanyo, Ustaz Nirma, Ustaz Mardotillah Beno yang telah membacakan Al-Quran yang sangat merdu sekali. Nah, alhamdulillah. Ini adalah pengalaman pertama ulun tuan. Saya pakai bahasa Aceh dengan bahasa Indonesia bercampur ya. Pengalaman pertama untuk ceramah Maulid ataupun ceramah secara umum di Penayung. Dan unik Penayung ini, yang saya tahu Penayung ini adalah pusat perbelanjaan, pusat ekonomi Kota Banda Aceh. Itu persis seperti kalau di Amerika itu ada New York, New York itu ada Manhattan yang pernah kami kunjungi, maka Manhattannya Banda Aceh inilah dia Penayung. Pusat kegiatan bisnis di Aceh ini adalah banyak kalau di Banda Aceh itu adalah adanya di Penayung. Ini unik fakta yang ingin kami sampaikan supaya diketahui bahkan oleh orang ramai. Penayung pusat bisnis. Nah, dan uniknya lagi sebagaimana tadi Pak Kesi pegang bahwa Penayung ini Muslim di sini minoritas. Muslim di sini minoritas. Jadi di Banda Aceh, di Aceh yang kota syariat dan di Banda Aceh pusat bisnis kota Banda Aceh, ada kampung di situ muslimnya minoritas. Iya. Di sini muslimnya minoritas. Sebagaimana kata Pak Kesi, ini menunjukkan pada toleransi yang sangat tinggi yang ada di Aceh. Bagaimana kondisi kebanyakan orang Penayung ini adalah beragama Buddha, bukan muslim. Berapa persen Ustaz? Ada 75% itu adalah beragama Buddha. Ini fakta yang ingin saya sampaikan supaya didengar oleh masyarakat bukan Aceh saja, masyarakat dunia juga. Pada saat kita dituduh bahwa masyarakat Aceh hana toleran ya, bahwa masyarakat Aceh tidak toleran. Bagaimana masyarakat Aceh tidak toleran? Pusat bisnis itu justru yang banyak di situ, kampung di situ adalah orang non-muslim. Kalau seandainya tidak ada toleransi dalam kehidupan orang Aceh, nggak mungkin orang non-muslim bisa mencari untuk berbisnis di tempat ini, di pusat kota Banda Aceh. Tidak mungkin. Maka ini kalau kita lihat dengan bagaimana kisah sejarah Nabi Muhammad SAW dulu. Adakah orang Yahudi berbisnis, membuka bisnis di Madinah dan mereka maju di kota Madinah? Tidak. Nah, berhana. Kita tahu bahwa Nabi SAW itu ketika beliau wafat, ketika Nabi wafat, baju besi beliau itu tergadaikan sama orang Yahudi. Jadi baju busau Nabi itu gepegala ke orang Yahudi demi untuk gandum. Yahudi itu non-muslim. Baju besi itu apa? Baju besi itu adalah barang yang paling berharga yang melindungi tubuh Nabi dalam perang. Untuk siapa digadaikan? Untuk orang Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi pada saat itu, orang non-muslim pada saat itu, Yahudi di Madinah, mereka memiliki bisnis gandum. Man Nabi pakan han gelake bak sahabat pakan bak orang Yahudi. Kawanan. Pakan Nabi nepegala ke orang Yahudi bukan kepada sahabat. Pertama menunjukkan bahwa Yahudi ada di Madinah, mereka tajir di Madinah. Dan tajir mereka di Madinah dipercaya dan diberikan kebebasan untuk mencari laba untung di tengah-tengah masyarakat muslim. Kedua, Nabi menggadaikan itu kepada orang Yahudi karena Nabi tidak mau para sahabat mengetahui itu.
Baik sampai sahabat gedepa Nabi perleh kepada gandum. Menjaga gedepa le sahabat pray mutonton gitu. Tapi baik kitanya gara-gara tidur tengku mudah-mudah pegah matang laki-laki bagus. Ataino na oh gayang kaji ke tengku menyanyai percaya lego lakinya laki je hailo tengku. Oh ana Nabi matang ke pesom hajat ganyan. Baik sampai ketahuan sama orang lain. Kalau sahabat tahu han akan gebia lesle sahabat mutonton gitu. Pray long hana masalah Nabi. Tapi Nabi tidak hidup dengan meminta-minta mencari-cari. Oh itu pun gebantu Nabi tu Nabi terima kalau dibantu. Tapi Nabi sama sekali tidak mengajarkan hidup itu dengan meminta-minta. Nah kembali kepada apa yang kami sampaikan tadi, ini unik fakta penayung kami ingin diketahui oleh masyarakat dunia dalam live ya. Bahwa Penayung ini adalah pusat bisnis kota Banda Aceh, Manhattannya di New York. Di sini adalah muslimin 25%, non muslim beragama Buddha dan bercampur dengan Kristen itu adalah 75%. Dan mereka hidup dengan damai, berbisnis hari-hari, mencari untung, mencari laba dengan mudah di pusat kota. Siapa yang belanja? Yang belanja orang muslim, bukan orang non muslim. Yang belanja orang muslim. Kalau seandainya orang muslim tidak toleran di kota ini, nggak mungkin orang non muslim bercokol dan tinggal puluhan tahun, bahkan sudah generasi dari sejak 1932 ya, sekitar itu sudah ada non muslim di tempat ini. Ini fakta harus diketahui. Siapa saja yang mengatakan orang Aceh dengan syariat Islamnya tidak toleran, pergi ke sini ke Penayung. Yang kedua, di samping Penayung ini ada namanya Kampung Mulia. Kampung Mulia ini jumlah gereja atau jumlah rumah ibadah muslim lebih banyak daripada rumah ibadah muslim. Masjid satu yang bukan masjid ada 4. Ya, masjid Kampung Mulia Sabah. 2 ya, 2 ya. Sedangkan vihara dan gereja itu ada 4. Jadi ada kampung di samping Kampung Penayung, jumlah rumah ibadah non muslim lebih banyak daripada rumah ibadah muslim. Gebuhnan Kampung Mulia loh, nak mulia lebih daripadanya. Yang nejak loh, datang orang luar mengatakan orang Aceh intoleran. Jangan, ini pusat kota Banda Aceh loh. Kami berada di pusat kota Banda Aceh, kota syariah. Kampung Mulia di sana, ya. Ada Penayung di sini. Apalagi model yang mau ditampilkan bagaimana toleransinya umat Islam di Aceh ini. Cukup ini menjadi contoh model. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu ketika beliau di Madinah, bagaimana memberi izin bagi orang-orang Yahudi yang ingin berbisnis sesuai dengan kaidah dan juga sesuai dengan aturan Islam, silahkan mereka berbisnis dengan baik. Baik, saudara Lun yang dimuliakan Allah, sebagaimana buno nagbi bacut oleh MC, ya ada beberapa saat sekitar 44 hari kami pergi sejenak ke Kanada dan juga ke Amerika untuk melaksanakan dakwah, trip dakwah dan juga belajar daripada mungkin nanggro bahasa kita yang lebih maju daripada go. Pernah bacut tungku nupuo yang jet tanya belajar dari sini. Saudara Lun yang dimuliakan Allah, menyata pegah bak pengalaman fontan ya. Ingin saya sampaikan, Pak Kecik tadi mengatakan di sini Ustaz, Penayung ya, ini saya kasih tahu untuk masyarakat Penayung, bahwa di Penayung ini kehidupan 24 jam, ya benar maksud ya, 24 jam hanya tok kita. Saudara Lun yang dimuliakan Allah, bisnis di sini tidak mengenal waktu, 24 jam berputar bisnis di sini. Sedangkan di negeri orang, pertama saya kasih tahu di Swiss. Saya pernah ke Swiss selama 2 kali ke Swiss, negeri Swiss Eropa.
Itu pusat perbelanjaan, mall, kemudian juga dengan toko-toko, bahasa kitanya toko kelontong yang menjual alat kebutuhan rumah tangga hari-hari. Itu beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Lehnya itu menyahanan itu memblo sabun watai support kaku tengah bengah nak blolo. Hana le cerita. Uba ego tinggal hana nak blolo maka hana cerita le tengah bengah dia blolo. Tutup jam 5. Sore sudah tutup. Kemudian restoran nyan ataupun tempat jam kopi nyan poh si kurang malam kaitu. Lebih daripadanya hanam tu jam kopi. Buffet abah nu hanam tu jam kopi. Jam 9 sudah tutup. Nebayangkannya. So lebih maju tanya orang awaknya Encik kira. Ha? Mana lebih maju kita dengan mereka? Maju tak tanya. 20 jam di penayungnya bisnis berjalan. Mana dia tanya so kaya awaknya dengan tanya, nyan yang main tanya menunggu ya. Nyau yang tanya so kaya, nyan yang main tanya. Hidup di kerja bacut tapi loi puo. Mang tanya tak kerja cula-calo. Ya nak tahu begahnya, ni kira-kira dia. Ya. Pak hidup yang sampai ditanya kerja 20 jam, alih naik tambang sembahyang subuh di dalamnya wallahu alam. Ya, yang 20 jam, alih naik tambang sembahyang subuh di dalamnya. Saudara dia dimuliakan Allah. Yang kedua, secara alam bak tempat kitanya saudara yang dimuliakan Allah 20 jam pajan mantang suasana alam cuaca bak kitanya itu sangat mendukung untuk kitanya maju, untuk kitanya tamita harkat dengan mudah. Berbeda dengan di sana. Saat ini ketika saya pulang itu salju sudah mulai menumpuk. Musim lepi akan musim lepi kan sudah berada sampai 10 sampai 20 derajat di bawah 0. Jadi mustahil buat acara outdoor seperti ini. Laginya buat acara mustahil di sini. Hana mungkin lagi. Mau buat acara di luar rumah itu tidak mungkin. Mulai kapan? Mulai dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Selama 5 bulan itu musim dingin, enggak mungkin buat acara seperti ini di luar. Kenapa? Mekip dingin lebih. Maka di sini so mantang yang udip hanasib rumah tempat tinggal yang suum mati itu. Jadi di sini hana orang yang laki-laki babine jalan pegat tempat babine jalan mungkin meninggal itu. Ya, meninggal mungkin. Lebih dah. Jadi untuk tahu dep tanya di sini menjadi orang miskin sulit. Hau dep ini kurang ngatin meninggal tadi tengok karena makan kip lebih terod. Ya. Mai tanya menyelangin tanya pakai leur ngatin aku karena mangga je kurang ngatin ini. Oh benarnya menyai deh payah kaya katanya, punya anak kaya mati itu. Ya. Menyai bagi tanya hana matalah karton si on dia haju sampai tengok bunga mukrong-krong lo. Ya, kayaknya benar. Bapa bini hana masalah. Mangat dumnan rahmat nang gro katanya. Kurang gatin mangat tahu deh, dia kurang kaya tapi mangat tahu deh. Ba nang gro ko hau deh punya dia kurang gatin. Nah, jadi kamu pun rahasia pakai laur gatin pada baganya kan? Ya, kenapa banyak orang miskin tempat kita nya rahasia di alam katanya mangat. Enjoy menjadi orang miskin, ya, enggak ada masalah. Nyan baja yang tasuk di tempat kita satu baju seperti ini enggak ada masalah selama 1 tahun. Lipih lagi nyo. Ba tempat kau hati. Jadi watai tasuk sampai 5 pet lapih bajai tasuk dan itu tidak mungkin berada di luar lagi. Sulit sekali. Jadi saudara yang dimuliakan Allah, secara alam rahmat luar biasa. Ini kalau ada orang Kanada yang nonton kita hari ini, saya pakai baju seperti ini. Hiru nur yang mangatai yang kau tanya, yang lagi yang lipih bajai luar kedua, mangat dirui lo malam. Yang mana dirui betul kan? Bahawa orangnya dirui dah ini kampung. Begitu malam lagi yo dirui kan le, mangat lo. Kupi kami dah babine nyo pina, punya ide hana buat minta kupi punya malam. Dumnan mangat di dalam kau tanya.
Jadi biasanya waktu kita dengar nang grogol, ketika kita mendengar negeri orang pasti mangat tapi hana dengku. Berat perjuangan nang grogol. Berat sekali. Negeri kita luar biasa kemudahan secara iklim dan cuaca diberi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ditanya, Ustaz, adakah di sana orang miskin? Ya. Orang miskin, saya ingin kasih tahu. Nyo tinggal kita nyo dah fikir, kiban maksud orang gasin. Kalau kita pergi ke Amerika, misalkan Philadelphia, saya pergi ke sana alhamdulillah di Pennsylvania State, ibu kotanya Philadelphia. Itu ada satu jalan gang memang nyancit, memang gembel mendung di sana. Awak pakai narkoba, awak minum minuman keras, macam-macam tu, ya. Ukuran jak, kakak ngakili jak, ya, ngaule jak, ya. Horor tanging buat tempatnya. Orang hana rumah homeless, ada. Begitu juga di kota Vancouver, British Columbia, itu ada jalan di Chinatown, yang adalah merupakan tempat kumpulan orang-orang homeless hana rumah, ya. Nah, orang yang melaki-laki bak jalan teguh, nah mereka meminta-minta di lampu merah ipegat tulisan everything you can help. Pementang saya je bantu. Jom. Ada. Kenapa tidak? Ada juga. Nah, kenapa masih ada di sana negara-negara maju, negara kaya, Amerika maju, Kanada secara ekonomi juga sangat maju. Kenapa masih ada orang meminta-minta? Kenapa masih ada juga orang homeless? Homeless artinya orang hana rumah, anam hawa. Jadi walaupun masih lebih lagi cik, pakai menanduku. Nyo perlu tuan sampaikan baru dulu. Pemerintah Amerika, pemerintah Kanada itu sudah memberikan jaminan siapa saja yang enggak ada pekerjaan itu diberikan uang khusus untuk bertahan hidup untuk mereka dan diberikan rumah juga. Menyandron hana but, hana kerja, sama sekali hana jin pebut apa, maka diberikan santunan khusus. Diberikan rumah juga, tempat menetap yang bermartabat. Mulia drone, hana payah nem laki-laki. Tapi kenapa juga ada orang yang meminta-minta, Ustaz? Karena secara teori di sana enggak mungkin ada orang yang enggak ada yang bisa dia makan, enggak mungkin. Pemerintah memberikan izin itu, memberikan jaminan semuanya. So betul. Jadi hana buat digaji katanya. Monya nama buat minta gaji kero. Nama buat digaji lina kero. Nak mangat lagi kan? Saya mangat udep tu. Nama buat digaji di negara. Nama buat minta gaji kero. Tapi pakan cik Ustaz nak udang lagi kan? Sebab dia adalah nyawa adalah orang-orang yang salah praktek udep. Mereka sudah terbiasa dengan alkohol, sudah terbiasa dengan narkoba, sudah terbiasa dengan ganja. Sehingga uang diberikan oleh negara, gaduh jak mabuk, gaduh blok, sabu-sabu. Sehingga ulai kehanam toilet. Jadi mereka jadilah homeless agenyan, rumah hane hawole gara-gara salah praktek udip. Sehingga na orang gasin lagi yang rupa orang yang hana mahosau. Padahal negara akan menjamin. Jadi ada orang miskin di sana seperti itu karena salah praktek udip. Jadi syederalon yang dimuliakan Allah, Nabi SAW gepernah kitanya masalah ilmiah gasin. Nyo kitanya kan cuma tamerno je kurang kaya, tapi bacut tamerno bagaimana je kurang gasin. Rasulullah SAW di dalam hadis Nabi nombor 2, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kekufuran dan juga daripada kefakiran. Kefakiran itu tidak memiliki apa-apa. Nah, syederalun yang dimuliakan Allah, getanya udip dengan takdir Allah, kita ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang fakir, iya.
Tapi kefakiran katanya janganlah terjadi gara-gara kesalahan praktek udip yang baik. Jangan sampai kita hidup fakir atau miskin gara-gara kesalahan praktek hidup, sebagaimana terjadi dengan udang yang lun cerita benar. Tetapi seorang miskin secara harta, kita boleh kaya secara jiwa. Menyebuno homelessnya minum alkohol, kemudian ipip ganja, karena di sini ganjanya ipublo bak kidai tengku, dan ditulis kidainya adalah cannabis. Jadi legalnya di Kanada itu legal jualan ganja. Ada toko namanya cannabis. Yang di sini jiblo di Banggalak ro. Kena poh ro pemati ro nan pegat di Banggalak ro. Tinggal pilih mentang. Kena mati dengan ganja atau kena mati dengan pulain, silakan. Ngan sabu-sabu alkohol silakan, galak-galak bro. Nah, orang yang miskin di sana miskin jiwa ile. Cimang pikiran ke hanam troy. Lehnya kena lebut miskin secara harta. Akhirnya dia ke gembel babine jalan. Walaupun mesti lebih mati keroinan, babine jalan punya hanai towo. Laginya kejadian fakir rawannya. Maka kita saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah katanya bahwa Nabi berlindung daripada kekufuran dan kefakiran. Zaman lontanya mbak urun rawada. Masa Nabi Muhammad nah orang fakir. Kira-kira nah orang fakir masa Nabi Muhammad. Nah orang miskin masa Nabi Muhammad. Hah? Kira-kira nah. Nah betul. Nah orang fakir masa Nabi Muhammad, yang fakirnya sahabat lagi. Sahabat Nabi SAW. Para sahabat yang dekat dengan ashabus sufah. Ya, ashabus sufahnya hana rumah. Hana rumah punya bahasa dia, maaf cakap terakhir dengan homeless, hana rumah. Mereka tapi kaya dengan jiwa. Tinggalnya di mana? Di masjid. Di masjid Nabi SAW. Siapa contoh orang fakir, para sahabat yang fakir? Abu Hurairah, Rabi'ah. Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kemudian Rabi'ah adalah orang yang selalu membantu Nabi SAW karena kan hana keluarga. Jadi tiuro je bantu Nabi SAW. Jadi mereka fakir secara harta, tapi tidak fakir secara jiwa. Nyan berarti timang udep. Yang menjadi masalah kita adalah sudah fakir secara harta, jiwa pi fakir sih, pikiran pi fakir sih. Yang kabeh itu. Yang punya bahasa orang Aceh kata wabakirullah aju, wabakirullah aju. Kau wabakirul kabeh. Ya. Yang punya kata sampai lagi yang rupa. Yang persih yang kejadian lu telah sampaikan di Pennsylvania dan juga di Chinatown di Vancouver. Jadi begitu kejadiannya, itu sudah wabah kira lagi. Tapi sederalon yang dimuliakan Allah, bangsa Aceh, bangsa mulia, bangsa terlebih ada. Cin jawab bila ya? Bangsa Aceh, bangsa terlebih ada rum dunia, ya moho lagu. Maka bangsa Aceh, bangsa terlebih ada rum dunia, sefakir-fakir orang Aceh tidak fakir secara jiwa dan pikiran. Ini yang penting menjaga. Mantang ke tedro, mantang ke tesodro, ya. Masih dia kenal Tuhannya siapa. Masa Nabi SAW ada orang fakir, ada para sahabat fakir. Tapi ini dengar para sahabat yang fakirnya bak siuro nejak bak Nabi SAW ni apakah mana? Ya Rasulullah, zahaba ahlad duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya nah. Ya, punya kejak demo buat Nabi, ramai-ramai kejak buat Nabi. Dia demo apa? Pergi. Ya Rasulullah, orang-orang kayanya kabeh pahala gecok ke orangnya mendung. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya orang kaya kabeh gecok pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya masalah pahala mulu-ulu dengan kamu lebih taluk, lebih urangnya taluk kamu.
Orang kaya itu mereka solat seperti kami solat, mereka puasa seperti kami puasa. Puasa sunnah ke puasa, kamu puasa sunnah cip. Tapi orang yang bersedekah dan memberikan zakat, kami orang fakir ni enggak memberikan zakat. Ya, ni kalian. Nyawa gejak mengadu orang fakir masa Nabi, para sahabat yang fakir bak Nabi awal. Gejak mengadu. Nak nama form nyo. Gejak mengadu apa? Hana apa payuh? Hana peng? Hana rumah? Apa gejak mengadu? Gejak mengadu kamu talu pahala dengan orang kaya. Nak ada mufong. Hana yang mengadu ya Rasulullah kamu hana bajai. Ya Rasulullah nyoi kamu hana pun pajuh tengok. Nyoi kamu rumah tan. Kanyan gejak mengadu mana Nabi. Puji. Nyoi ya Rasulullah kamu nyoi pahala talu kamu dengan orang kaya. Punya masalah solat sama-sama kami solat. Kalau masalah puasa sama-sama kami puasa. Tapi mereka memberikan zakat dari harta mereka, kami enggak. Masalah haji kan berharta apa cik? Bah pahala. Nyo beda orang gasin sahabat masa Nabi SAW yang gasin dengan oronyo. Punya oronyo, punya gasin masalah apa? Masalah kamu berah, masalah berlong, masalah bajai, masalah rumah antip, nyo antip, dumpu antip. Tapi masalah nak sembahyang nak dengku, hana urusan ron. Nyo menyena yang gasin model lagi nyo, payah tak pebut ile baru je tajuk sedekah. Nyo bahkan nak orang gasin hanya membisniskan miskinnya dengan banyak meminta-minta. Maaf cakap urang dah aku bungeh urang ngatin kan. Tapi benar cepa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiban perno ya. Tuan ceritakan sampai selesainya madu ni. Ya. Lalu para sahabat ketika ajak mengadu kepada Nabi bahawa ya Rasulullah urangnya kamu sedekah le, kamu hanam sedekah. Kiban cara? Lalu Nabi ni berkata, "Awalaisa qad ja'alallahu fi kulli tasbihatin sadaqah, takbiratin sadaqah, ya, wa kulli tahlilatin sadaqah." Ya. Nah, Nabi ni pegang, hai, bak setiap takbir itu bisa jadi sedekah, tahmid bisa jadi sedekah, kemudian tahlil bisa jadi sedekah. Itu semua bisa bernilai sedekah loh, kata Nabi. Ya, jadi Nabi ni pernah pun ngasihnya bahawa kalau orang kaya bersedekah dengan harta mereka, kalian bisa bersedekah juga. Jak uluk bahasa orang kaya, orang kaya supaya nyak sama pahala orang kaya. Penyan banyak bertakbir, banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak bertahlil, kalian bisa dapat pahala yang sama juga. Mereka dengan harta mereka, kalian dengan banyak bertasbih dan tahmid. Yang pernah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengadu kepada Nabi. Akhirnya mupakat-pakat tu orang gasin di masa Nabi nya, para sahabat juga nyo beda pegah-pegah ba orang kaya. Beda pegah-pegah ba orang kaya, tapi kedepa le orang kaya yang sahabat-sahabat yang kaya lain ri pembuat katanya kata lu tanya ngam pahala orangnya. Akhirnya nyo musom-som tu hana pegah-pegah. Man menye bahasa rame-rame paduk tatom mah. Menyetiro depa hom lah ya. Tapi ini yang mengetahui siapa? Banyak orang. Akhirnya bocor juga. Orang kaya pun tahu. Oh, pahala sedekah nak buat tasbih, tahmid je nak. Ya, pahala kamu pupuk cik. Bocorlah rahasia ini. Akhirnya para sahabat yang kaya-kaya seperti Abdurrahman bin Auf juga banyak bertasbih. Kayaknya tengah geduk kidai, tengah geduk jaga kidai. Setiap orang jaga kidai tasbih kalau kalian. Kan gara-gara hana lagut, tengah hana lagut, sedang geceng barang, subhanallah, subhanallah, gecok sakal, subhanallah. Jadi terus bertasbih, bertahmid dengan geceng je, boh manok nak petron misalnya, 3 petron, Allahu Akbar, gepek lam subhanallah, terus menantabi. Yang orang kaya sahabat, kan gaduh main game, kawan. Ya. Kan gaduh tahu gerogenan kawan. Ya. Bertasbih juga. Ya. Akhirnya ketahuanlah pada para sahabat yang lain. Akhirnya sahabat yang miskin tadi mengadu kepada Nabi, balik lagi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kaya sudah tahu juga bahwa tasbih itu bisa jadi sedekah juga. Mereka sudah buat sama seperti kami. Gimana kamu?
Masalahnya apa? Masalah kibancara kamu ambek talu menumpak pahala sama lagi orang kaya. Kibancara. Ya, negara. Maka Nabi ni pegang wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Hai. Ba kemaluan gata-gata pindah sedekah sih Nabi ni pegang. Ya, bak menale, orang Aceh katakan bak menale gatanya nah sedekah sih Nabi ni pegang. Kiban ya Rasulullah kiban cara seseorang mendatangi istrinya, dia dapat sedekah loh. Itu sama dengan juga dia berbuat baik, berpahala sedekah juga. Karena kalau dia lakukan secara haram berdosa, dilakukan secara halal juga akan mendapatkan pahala. Sampai ohnan pernah oleh Nabi bahawa itu kebaikan itu bernilai sedekah. Makanya yang merempak orang gasin tapi le anak ke tanda le sedekah. Nampung rondo. Mereka kabeh tengok belum pernah nalo. Ya. Atau pegah ino 20 jam mana urang. Punya baru 2 menit tak ceramah kamu lagi tengok. Kiban pernah kiban bagsi yo. Ho ka bagsi. Atau pegah orang pernah yo 20 jam mana baru 2 menit tak ceramah ka hana sule. Kiban cara. Nah, saudara lun yang dimuliakan Allah. Nah, zaman masa Nabi urung jam laki-laki karena hana sapuna. Nah, saudara lun yang dimuliakan Allah. Nah. Tapi ketika ada orang yang meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak punya apa-apa, ngedengar ino kibancaran Nabi neperno. Ya, Mbak. Jadi menyena orang melaki, tolong ino nemperno lagi nemperno oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narame ni penayungnya orang laki-laki sedekah. Narame. Ya, mendengar malamnya nemperno ada berapa kamu kalau perno oleh Tengku Amri kibancara perno ron. Nabi perno mana? Anas bin Malik menceritakan sebuah kisah. Datang seorang Ansar. Ya, Ansar ini adalah sahabat Nabi dari Ansar yang membantu, artinya orang asli Madinah, orang Ansar. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hai baso je kerja lain mah, menyebab Nabi pasti ngejuk. Karena Nabi seorang lelaki pasti ngejuk oleh Nabi. Tapi kiban menjawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya hadza, hai fulan, apakah di rumahmu ada sesuatu? Nasi pupui rumah kata. Ya Rasulullah, di rumahku yang ada adalah alas dan juga cangkir tempat minum. Cuma 2 saja yang saya miliki. Nah, alas tempat tempat bersama dengan cangkir. Kata Nabi, "I'ti bihima." Megno. Cangkir yang naik rumah katanya, nyoba orang yang laki-lakinya tu, Nabi ini pegang, yang laki-lakinya. Bawa cangkir kemari berserta dengan alas yang kau miliki itu. Setelah dibawakan, lalu kemudian Nabi nikmat dua halnya di ke para sahabat. Siapa di antara kalian yang mau beli 2 hal ini? Siapa yang mau beli? Gelelang oleh Nabi di ke para sahabat. Nasiro sahabat langsung buat, ya Rasulullah, lun yang belau paduk si dirham. Murah tak si dirham? Bahasa katanya adalah anadrom 10 ribu. Murah tak? Tanda memang ini tidak berharga, murah sekali. Hayat orang fakir. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang mau menambahkan? Ya, siapa yang mau menambahkan? Lalu kemudian ada sahabat setelah, ya Rasulullah, saya akan beli 2 dirham. Nabi nebah juk. Nabi kasih kepada sahabat yang membeli alas dengan cangkirnya 2 dirhamnya. Atau orang kata yang laki-laki bunuhnya, nelelang oleh Nabi. Setelah ada uang 2 dirham, Nabi kasih 1 dirham untuk yang laki bunuhnya. 1 dirham ini kamu beli makanan, 1 dirham lagi pergi beli kapak. Beli kapak, kata Nabi. Setelah engkau beli kapak nanti bawa balik kemari, kata Nabi. Jadi akhirnya dia pergi beli makanan 1 dirham, kemudian dibeli kapak 1 lagi, kemudian dikasih kepada Nabi kapak itu. Diambil oleh Nabi,
kemudian Nabi kasih tempat pegangnya. Bahasa kita lagi kapak yang benar, payah buh tempat mat ilai kaya ya, supaya dia pakai, kan benar? Ya. Lalu kemudian setelah dikasih kapak itu kata Nabi, ambil kapak ini, jangan kembali kemari selama 15 hari. 15 orang baik dulu kalau leh. Bahasa kita nyumanya agak gasah cuma Nabi hana kata-kata menan hana. Mam menyuruh Aceh pada bergah menan nyamuk fu. Nyoy mau belau pedu kalau le buka ada dah. Ya, mana bahasa orang Aceh, atau bahasa Nabi lagi nya kawan. Hanya selama 15 hari engkau pergi mencari kayu bakar dengan kapak ini. Setelah 15 hari dia balik kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah memiliki 10 dirham. 10 dirham. Maka Nabi mengatakan, belilah dengan 10 dirham itu kebutuhan makanan untuk keluargamu, dan teruslah engkau pergi mencari kayu bakar seperti ini. Ya, lagi nyopuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kemudian berpegang, ya hada, wahai fulan, meminta-minta itu tidak boleh kecuali dalam 3 kondisi. Ya, dia tak melakai abak orang dengan heboh kondisi. Yang berdepan. Orang boleh meminta-minta yang melakai terka becut nyan heboh syarat jih supaya jih melakai. Mahan hana halu yang melakainya. Maknanya tak pernah kurang ngerti orangnya, pernah kurang kaya. Ya. Kiban yang pertama adalah faqrin mudqi'. Dia tak melakai ba orang memang hana sapena yang na saja kata hana apa je dapat jauh siapa sekali sama sekali hana. Ukurannya orangnya hana apa je siapa lah. Boleh meminta-minta kalau memang tidak ada apa-apa untuk dimakan. Dan itu boleh minta untuk 1 hari makan hari itu. Misal lu hana sama sekali nyo. Hana pun lepas jauh sampai sahannya loh. Okey, silakan melakai baru nejak babinai kedai tak terkam je pakai. Hana lu lepas jauh orangnya loh. Nyo kasuput uro bengah hana luho pi hana merumput. Nya silakan melakai hala melakai. Menyekai jok le orang yang joknya udah dikasih sedekah kepada kita, sep tak pajau si uronya berhenti melakai kasih untuk uronya lun. Kenapa lun pajau uronya? Untuk tengok, hana cerita tengok. Uronya mentang je melakai. Untuk uronya. Singoh hanya le. Singoh fikir lo. Oh menyamrai kamu payah melakai-lakai tapi. Karena melakai hanya bi geyo membut. Sep pajau uronya pak sepom kenan di pasai penayung. Kalau pajamu katrau ka pak tumpau minan. Pujuk lu mentung ku ajing nyo hana kerja lakai orangnya. Ada am 10 ribu jo anam talah. Pak tumpau minan orang. Hanya melakai lebih daripada apa yang kita butuhkan hari ini. Tak boleh. Apa yang kita dapatkan tidak halal setelah itu. Maka han mungkin na orang kaya gara-gara melakai. Tak mungkin. Islam tidak mengizinkan itu. Han mungkin na orang gatin lagi nyan kaya gara-gara melakai. Tidak mungkin. Karena meminta-minta tidak boleh kecuali dalam satu kondisi itu tadi adalah memang sama sekali tidak punya apa-apa. Dan nyan pi untuk si uro mentang. Singa hana melakai singa halau. Supaya kerja. Kemudian kata Nabi adalah siapa lagi yang boleh meminta dalam kondisi apa? Li ghurmin mufdi'. Orang yang terjerat hutang ke hanam hoplung li. Modal kabeh, dempa kabeh, toko kabeh, publo, tanah kabeh, publo, dempa rumah kabeh, publo, kabeh dempa anam hodu le. Terjerat hutang sana sini. Nyan diganyan, gemlake je. Dalam kondisi seperti itu. Nomor 2. Yang ketiga yang mana? Yang boleh dia meminta adalah orang yang lidamen muja'. Orang yang ganyan kalau gepoh gop, maaf cerita, kalau gepoh gop kenang diat. Dia sudah membunuh orang lain, tapi diampuni, tapi harus bayar diat. Diat membunuh orang itu mahal sekali. Mahal kan? Dan dia tidak punya uang. Mungkin na rumah ngayan, ukuran rumah mata yang pulau hanti pulau dia. Maka dia boleh meminta gejak bak masjidnya, negeri baju sedekah kelun makan, lun payah lun bayar diat gop. Paduk na 20 miliar untuk juga. Gejak melakai kena kedai. Boleh, itu boleh minta. Maka menyena orang yang jak melakai sedekah baju dengku, ya.
baik lelaki padu kana sedekah nang tukar peng macam peng bijah yang kata tu 200 ribu ni cok peng bijah tukar iro lo le nyan jok lo 5 ribu ke kenyan bin hanam form tu maka dia nak orang lelaki tapi kaya lagi ya atau watai ka support uro ka gejak baro no pang gaji peng bijah nak perle no nak jok 100 ribu 200 ribu ni hitung ni ro no ya ana pun ni cok ni hitung je guru bijah sedekah ni hitung iro gaji pada iro jok ya nyan ka salah lagi. Rupa je nak melaki sampai kaya orangnya. Ikan mo yang pau tumpah madam betul lebih nak merumpah. Moya kalau lebih bahasa katanya orang gasin orang melaki-lakinya adalah 20 ribu lagi pajuh tiuro lebih 20 ribu ke hana halu lagi melaki. Kiban sampai je 30 ribu lagi melaki. Contoh ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahillu sadaqah li ghaniyyin wa li dhi mirratin sawi, kata Nabi bukan. Sedekah itu tidak halal bagi orang kaya. Tidak halal, hanya saja sedekah kurang kaya. Ya. Hanya saja sedekah kurang kaya, kemudian zakat hanya saja kurang kaya, sedekah hanya saja kurang kaya. Wala li dhi mirratin sawi, kata Nabi. Begitu juga tidak halal bagi mereka yang punya kekuatan untuk bekerja. Nyan badan. Tegak pak sumpam, uronyo kerja, walaupun pak sumpam, walaupun lima apa? 5 luang. Ya, biar 65, punya 65 berarti 6 orang bahasa Aceh lagi. Orang penayung dah berharap orang penayung. 5 luang, ya. Ya, punya 5 luang karena hana pajobu, malum lobu ke kata, nyanyi melaki sampai merempak bu. Nya tegak kerja. Butro, jeb tro, jeb pajobu tro, katro silakan. Menyehat badan maka tidak boleh meminta-minta syedra di belakang. Islam tidak mengizinkan demikian. Sehingga pernah katanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'amun qattun khairun min an ya'mala biyadihi. Tidak ada makanan yang lebih halal dimakan oleh seseorang kecuali adalah hasil daripada jerih payah tangannya sendiri. Syaitan dimuliakan Allah. Itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam mencari harkat, mencari rezeki. Yang paling penting adalah hasil jerih payah tangan kita sendiri. Namanya nyan sunnah Nabi dalam kehidupan pernah kepada kitanya syedra yang dimuliakan Allah. Selanjutnya masuk bagian terakhir, tanya sampai pos sebelah menyena pertanyaan tu tuan akan berikan waktu untuk pertanyaan ya. So yang kena ditanya silakan, masalah kehidupan hari-hari perlu ditanya. Menyahana bagah tahu, menyahana lebih hebat tu ya. Kemudian tuan kena tes betul lontayang buat orang penayung. Sini jawab dia. Nyonya jawab dengan bahasa Aceh, bahasa Indonesia saja biar semua tahu. Mana lebih baik banyak dengan sedikit? Mana lebih baik banyak dengan sedikit? Lebih baik banyak hutang baik. Low hutang. Kebanyakan dia jawab banyak. Banyak apa maksud dia? Low bank. Mamanya low hutang ni, Pak. Saudara lon yang dimuliakan Allah. Tuan fikir bau dan roda. Dalam kita mencari rezeki, selalu kita berpikir banyak. Asal kita pikir kalau sudah banyak sudah baik. Tidak. Permasalahannya bukan pada banyak sedikit, tapi masalahnya halal atau tidak. Itu menjadi permasalahan. Halal atau tidak, banyak tapi haram dengan sedikit tapi halal, mana lebih baik? Jangan kita pikir mentang-mentang sudah banyak, mah tak lo belanja kalawenya kanyo kaje. Kan, kami tidak penting Anda sudah beli rumah baru, sudah beli mobil baru, sudah punya jabatan baru. Anda dapatkannya seperti apa? Itu yang penting. Secara halalkah atau tidak? Sama sekali bukan masalah banyak.
kepala, tetapi dia adalah haram. Untuk apa? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya harta haram disimpan oleh orang yang menyimpan, maka itu dengan simpanannya mempersegerakan dia ke neraka, kata Nabi. Takubah hanya tak jauh-jauh ke kau. Takubah ke neraka nyan melipat ganda dosa kita nyo dengan kita simpan harta haram. Lagi kita nyo takubah apui, nya takubah apui semakin ikap aju, semakin suum atau semakin lebih ya. Lagi apui punya takubah lah tabur tempat ataupun bahasa kita nyo tutung tatet bro takubah menan hotrep apa makin tutung aju brohnya terbakar terus banyak dia. Maka harta haram juga persis seperti api yang di dalam sekam itu, semakin lama dibiarkan semakin ipajoh dumho ipajoh. Maka harta haram disimpan makin lama juga dia semakin menambah dosa kita. God menyalaginya lonjok ke gop, harta haram lonjok ke gop. Ketika kita berikan kepada orang lain, dia juga tidak akan bernilai sedekah. Sama juga dengan kita mentransfer dosa kepada orang lain, walaupun orang lain tidak berdosa bagi dia, tapi tanya lagi tajuk sesuatu yang berdosa kepada orang lain. Mudah-mudahan lon me ustaz, lon simpan dalam rekening lon sebagai nan lon, hau mutamah pahala mutamah dosa lon. Kapada uro ka harta haram dalam rekening lon. Nanti ton ka dengku, ne hitung aja kali si ton harta haram itu. Jadi holon me lembah lam laut, ukuran payah ada fikir payah lembah lam laut. Supaya apa? Tidak ada nama saya tertulis harta haram itu bukan belong to me, bukan milik saya. Jadi hana perleh harta haram secara alon yang dimuliakan Allah. Walaupun sedikit kita miliki, tapi halal yang berkat udep dunia akhirat. Dan tuan bite salah satu cerita orang tanya macam, nyo cerita langsung tuan dengar dari beliau. Tapi insya-Allah le di penayungnya cerita-cerita yang lagi nyorupa. Skipan orang gejak minta harta halanya. Ketika terjadi tsunami yang kali harga rumah yang disewa oleh NGO-nya melambung tinggi, kenyamanan. Melambung tinggi. Kebetulan saudaranya rumah kayan di daerah Darussalam. Yang biasa disewa adalah paling tegas itu 70 juta. Maka gara-garanya je sampai 100 juta disewa situ oleh NGO dari Inggris. Padahal 100 juta karena rumah rayu. Sigolong tsunami 70 juta situ. Nyo kal 100 juta situ dan di kagepuyum kagejuk kepada NGO dari Inggrisnya dan sudah diamprah peng untuk dikirim dibayar kepada beliau. Ayah beliau, ayah ganyan tinggal di Biren. Tinggal ayah beliau ini tinggal di Biren. Ketika beliau tahu bahwa rumah yang di daerah Darussalam mau disewakan untuk NGO dengan harga yang 100 juta, geek el dari Biren bijak kena Uban Aceh. Terus Uban Aceh yang haigam. Pelun dengar rumah Darussalam kakak sewa. Nya abu kalau sewa. So yang sewa, siapa yang sewa? NGO dari Inggris. InsyaAllah hanya minggu ke akan bayar peng. Paduk 100 juta. Oh menannya. Hai gam, nyo abu hanamanya ngejak beut. Cuma abu nabut jamun dengan tengku dirangkang, gepegah di tengku. Menyerta-mita untung ada dasar musibah umat Islam yang sama dengan tapajuh harta haram. Nyo harga rumah dari 70 juta jet ke 100 juta gara-gara apa? Nyo gara-gara musibah. Nyo apa? Musibah kau. Hai tanya. Sehingga je ke mahal lagi nyo. 70 juta cok. Yang lebih daripadanya hana halil. Terkejut anda kanya.
Hanjut pajuh laba daripada penderitaan orang lain. Nyan yang Abu tepu. Man kiban Abu. Hanjut pajuh laba ada penderitaan orang lain. Nak kenapa? Nyong 70 juta cok. Manya kata pesewa 70 juta. Lagi sigolong tsunami 70 juta. Dia tsunami 70 juta pesewa. Becok laba ada penderitaan. Yang kebegah liah kanya. Gejak laju. Disampaikan bahawa orang NGO. Rumah yang kita sudah mau kontrak itu bukan 300 juta. Awaknya bungeh. Kenapa bukan 300 juta? Kita sudah kontrak ini 300 juta. Mau ditambah lagi? Mau tambah boleh. Tambah 350 juta boleh. Bukan. Tapi 70 juta harganya. Terkejut awaknya. Gimana cara kalau kontrak leher 20 juta aja ke 70 juta? Itu rumah punya ayah saya. Ayah saya tidak mau mengambil lebih daripada 70 juta kebiasaan disewa hanya gara-gara musibah tsunami yang menimpa. Karena dalam agama kami itu tidak halal untuk kami makan. Terkejut awak NGO Ingrid. Kira-kira ceritanya kibang menodon betul ceritanya, God ceritanya. Nah mulia ceritanya. Mulia Munya merumpak orang Tuhannya, abunya, necom jaro kanyan. Meno ke gemita harkat ke anak tu. Orangnya anak kanyan mandung sukses. Ada yang tanya depa. Buat kanyan cuma cok ija lagai. Cok baje kilang cok baje buka go. Baje kan ke buka tailor bukan. Ke pegang nak kilang tambah baje bekah go cok mata nyambut kanyan. Tapi anak ke doktor dan profesor orangnya. Hanya sudah sampaikan soalnya. Tapi sukses mandung mereka. Bukan pada banyak itu berkahnya. Baik bang kata fikir saya kalau berkat tenang mata hanya kapah yang gelo. Baik kan gara-gara lo macam tanya soalnya pegang lo ganti lo apa? Lo haram no. Tidak bisa. Tapi halal yang sedikit itu berkah, itulah rezeki yang paling baik yang kita bawa pulang untuk anak-anak kita. Bedak lun pak sumpah mino di penayung, tapi yang lun puanya adalah ru'uh ri'id lun yang lebih hebat daripada anak lun. Kepada anak lun. Daripada lun pegat dari bon kosong, orangnya 20 juta menempatkan bon kosong orangnya. Maka itu semua menjadi harta haram. Disimpan menambah dosa, diberikan orang lain mentransfer dosa, copy paste dosa, yang enggak kiban hana tahu me. Trip mengubah dalam rekening bertambah dosa. Mau dibawa ke mana? How tamai cedera dulu dimuliakan Allah. Tajuk masjid, ya cara lagu. Nyan penyedap panitia masjid yang terima peng pokir yang hana betul, nyan panitia masjid tanggung jawab. Kalau ada panitia masjid yang menerima uang secara tidak benar, pokir dewan dan yang lain, dia yang menanggung dosanya. Karena apa? Karena rumah Allah tidak boleh dibangun dengan sepeser apapun daripada uang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak pernah menerima kecuali yang baik-baik. Ukuran kalau kita buat masjid kita di Penayung ini, kalau yang ada harta halal itu harta pusaka ayah katanya, harta pusaka ayah cocok karena harta lu hana yakin lun. Bahasa tadi punya lu hana yakin hartanya lunnya halal tan, maka ngesedekah untuk rumah Allah, untuk masjid, harta pusaka ayah lu cok untuk lu bangun masjidnya. Nyakna betul sedekah je bertumbuh sedekah. Karena harta halal yang halal sedekah itu sedikit diberikan, dia bertumbuh menjadi benih yang baik, makin lama makin besar pahalanya. Tidak bisa saudaraku yang dimuliakan Allah, masjid tak pegat tempat pencucian pencucian uang, pencucian dosa, tidak bisa. Yang punya kedong tsunami lau buka yang masjidnya water runtuh dalam tiga masjidnya.
Alhamdulillah masjid-masjid masa tsunami, alhamdulillah di masjidnya tanya selamat karena gepedang dengan Maya terjadi dalam muka akan dah masjid yang boleh beribadahlah. Maka masjid Syaralin dimuliakan Allah. Kita masuk ke dalam masjid, kita akan mendapatkan ada masjid yang kita tenang bukan main. Tamerate 2 rakaat tak solat, mangat gede martha menyung tok latih ke yang mana? Menyung tok latih. Tapi ada masjid tamang haik nedu. Budak nasi tapi hana mangat nedu. Itu harus menjadi catatan. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, nampak. Gimana? Kata pasal mono apa kecil? Kata mono, ada yang katanya 20 poin dia punya kerja. Ya, Syaitanun yang dimuliakan Allah. Nah, God, sigolongnya tanya pernah pertanyaan kena ditanya. Tanya 6 pertanyaan langsung. Atau apabila nak perlu ditanya hal hari-hari yang perlu silahkan ditanyakan. Ya, akan diberikan mic. Silakan tolong bantu saya mic kepada panitia. Ya. Tanya ceramah agama tapi 6 pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Tuan Guru Ustaz Abdul Fatih Syihab Al-Fakir bertanya mengenai pembahasan kali tadi. Apabila kita ada kasus sudah tertumpuk uang riba misalnya atau uang haram, itu solusinya bagaimana? Apa kita musnahkan? Kalau Ustaz bilang uang haram itu tidak bisa diinfakkan kepada hal kebaikan, karena Allah hanya menerima hal yang bersaja. Iya. Tapi bagaimana? Itu saya. Bagaimana solusinya Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan cerdas sekali dari anak muda kita. Ustaz, kalau uang haram sudah menumpuk, apa yang akan kita buat? Kemana harus kita bawa? Disedekahkan, dia tidak bernilai sedekah. Disimpan akan menambah dosa. Kemana akan kita bawa? Para ulama kontemporer, para ulama abad ini banyak mendiskusikan kemana harus dibawa harta haram ini. Harta haram ini diantara pendapat para ulama, pendapat para ulama sampai ada yang mengatakan dia dibuang ke laut sampai nah lagi yang pegang. Tapi pendapat para ulama yang lebih pertengahan dalam masalah ini adalah uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sosial atau keperluan infrastruktur yang lain yang dipakai buat jalan, buat got, buat WC, jamban tempat-tempat umum, ya. Pegat tempat tonggroh, ya, pegat pegelih saluran, laganya pegat lagi-laginya. Yang lagi-laginya pakai untuk prasarana umum, bukan untuk pegat masjid, tempat orang menan-menan ke. Tapi adalah prasarana umum yang lagi-laginya rupa. Ke situ saja dibawa. Maka tengok nak pegah, ramai tak nak pegah WC mata bawah ceh dulu lagu. Ya, nyona program pegah WC mata bawah ceh lagu pernah hai. Nak im drone ya. Ya. Ya, kamu ya. Silakan pegak WC mata bawah cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama beliau Muhammad Fakir. Ya. Yang kami dan Bapak Ustaz, ibaratnya cukup negara ini. Jumpa di batas maknanya warga ini itu kalau saya diminta oleh orang di mana kita minta kita hukum yang kita mau. Yang kedua, dalam sebuah hadis mengatakan bahwa ada dunia apa ini, bahwa ada apa ini, bahwa ada apa ini. Perkembangan dunia bukan ini. Lebih membawa urut yang bicara ini atau bukan yang bicara ilmu dunia.
Perkara yang dia tidakkan sama dengan mereka yang berkurang. Yang kedua mana ustazahnya berujungnya itu nampaklah. Bila itu heboh pertanyaan tidak ya. Syaitan yang dimuliakan Allah. Pertama adalah tadi Ustaz, supaya dengar cik dia dulu. Saya bahasakan dalam bahasa Indonesia. Ustaz, ni ada tengku-tengku muda lulusan pesantren, buka pesantren. Kemudian ketika buka pesantren, mengutus anak-anak untuk mencari dana kemana? Ke penayung. Kenyaman. Hai tanya orang penayung, nak pegang penayung, paling dia pegang agak nak pegang bernun, paling juga bernun dan orang penayung. Gejau penayung tunggu. Gejau laki terdekat macam kiban tunggu. Good. Nak pahami lah betul. Ada orang pesantren kagebut 10 ton 15 ton. Kamalem ni kanya. Gua kampung hana tahu sebut di kampung kanya. Inisiatif akhirnya hana gejak kampung lain, ge pedang pesantren atau ge pegat balai untuk ge semebut di kampung kanya. Karena memang hana tahu semebut. Anak mek lalu gaduh dengan game, ge pegat balai kanya tak boh. Hana gejak tahu, kemudian gemuk bacut ubi mungkin getinggai kampung droga. Kira-kira nak layak dah bantu lagi kan? Layak kan? Kenapa tidak layak? Nyo kan tengah mujahid nyo. Gua kampung droga ketemu lo, ya. Dia mau pulang ke kampungnya sini melihat kondisi begitu. Layak kita bantu, layak. Ya, okey. Sekarang kita tidak tahu haipat pesantren yang pegat. I kampung droga nak kasih peloboh pesantren, nyo kena pegat tabot truk. Okey. I kampung kati peloboh pesantren. Ya yang pegat sabot truk kenapa? Karena ngetuku je hanapai, ngetuku nyo hanapai akhirnya pegat pesantren sabot truk tidak orang lain. Lenya merumpu-rumpu anumit. Saya hanya membuat sebuah perkiraan lain. Perkiraan pertama tadi kenapa tidak kita bantu? Bantulah. Perkiraan yang kedua ini berlomba-lomba untuk membangun pesantren fisik, tapi kadang ada murid pihdan. Ini yang harus dipertanyakan. Maka siapapun yang meminta, jelaskan kedudukan pesantren ini apa sehingga pantas orang bantu. Nyo pesantren kamu di daerahnya sekitar meno-meno kejadian meno-meno dan kecil yang memberikan informasi tentang itu dan yang lain juga harus jelas. Betul-betul pesantren ini dibutuhkan oleh orang kampung dan mereka tidak punya dana untuk membangun. Anak muridnya sudah ada sekian dan sangat membutuhkan untuk ini. Bahkan perlu kepada kita, perlu kepada ini. Ada loh di Aceh yang kondisi seperti itu. Ada juga yang kondisi lagi haba benar. Ya. Maka jangan semua kita salahkan. Ada salah praktek tidak menjadikan yang mandung salah. Ya, kita harus memilah dan memilih. Maka sekarang kami menghimbau, kami mengharapkan, karena semakin banyak orang sekarang bangun pesantren, orang masyarakat sudah mulai tidak tahu ini pesantren betul-betul dibutuhkan atau tidak. Itu harus diperjelaskan supaya masyarakat mudah membantu. Untuk siapapun yang pengelola pesantren kami sampaikan, masyarakat Aceh orang yang paling ringan tangan membantu. Mudah-mudahan apa yang mereka berikan itu betul-betul sampai kepada yang betul-betul membutuhkan. Harus ada prioritas. Baik ni ya pegat pagar yang raya, sedangkan pesantren cuma sabah bangunan pagar ubel om. Hanjut. Harus ada prioritas. Janganlah pakai kemudahan tangan orang lain pada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Yang hanya betul atau bahkan nanti menjadi kekayaan sendiri. Tidak boleh. Islam tidak memperbolehkan walaupun mainan pesantren, tapi untuk kekayaan roh tidak boleh itu. Ini harus diperhatikan. Maka pilih-pilihlah. Berikan masyarakat transparansi. Bahkan untuk mungkin nyo untuk tengku hasil daripada donasi drone dari masyarakat kampungnya, penayung yang kamu petapat baru Senin, untuk je nak akses baknyo, nak kamu kirim WA je nak kontak informasi kamu kirim ke drone. Benar transparansi lagi yang rupa, masyarakat Aceh akan sangat ringan tangan untuk membantu. Ya, kenyang menang, burung penayung. Kenyang menang. Ya, pulang burung penayung. Ya,
Cik urung terlepeh, urung terlebih ada urung dunia. Ya. Amin. Ya. Yang kedua, pertanyaan benar adalah bukan tahu ulun tuan. Ulama. Baik. Ustaz nak pegang bahawa waman arada dunya fa alaihi bil ilmi, waman arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kemudian nak pegang bahawa yang kena dunia dengan ilmu, kena akhirat dengan ilmu, kena dua-dua pun dengan ilmu. Maknanya orang yang hidup belajar ilmu untuk dunia, manajemen perdagangan misalnya dah pegang. Ya, ban. Atau manajemen pegat toko, ya, atau manajemen lingkungan hidup, macam lah lain yang lain je. Atau ilmu saluran air kanya. Mangkiban tengkunya. Nai kanya merupakan ilmu akhirat atau mana? Good. Syaitanalun yang dimuliakan Allah. Nabi ni pegang idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalas. Kemudian apabila meninggal anak Adam, maka terputus pahalanya kecuali dari 3. Salah satunya kata Nabi apa? Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan, bermanfaat bagi orang lain. Jadi bisa jadi berpahala atau tidak. Jadi masalah ilmu dikira berpahala menjadi ilmu akhirat pada saat dia bermanfaat bagi orang banyak. Kalau dia bermanfaat bagi orang banyak akan berpahala, maka itu akan menjadi ilmu sampai ke akhirat kita. Masuk kubur itu menambah pahala kita dan kita bawa sampai akhirat. Dengan saya memiliki ilmu dunia, ilmu tentang bisnis kah, ilmu tentang saluran kah, ilmu tentang teknik kimia atau ilmu tentang teknik sipil, dengan itu bermanfaat kepada orang lain, saya buat tata kelola kota yang baik, saluran air yang good, bangunan yang betul, lun pernah orang lain loh. Maka itu kalau dia lakukan itu amanah karena Allah, ya, amanah karena ilmu, bermanfaat bagi orang lain, itu akan menjadi berpahala bagi dia. Kenapa tidak? Menya seandainya kita pegang, hana tengku ilmu pernah hafal Quran mentang yang menumpak pahala, nyo ilmu hadis mentang menumpak pahala. Manpa ke mandung urang, ya. Genyak pernah sabah macam ilmu, maka han mungkin kita nyudip. Kita nyo perle kepada ilmu nyo HP mentang menyerusak bakso dia pegat. Kau pernah yang nama yang kena menyahana ilmu orang pegang HP? Kiban? Tidak mungkin. Maka ilmu dunia kalau seandainya dijadikan ilmu bermanfaat bagi banyak orang, maka itu akan berubah menjadi ilmu yang bermanfaat sampai ke akhirat kita. Ilmu yang kita nyawa dengan Al-Quran justru taduk bak binehnya tak baca Quran tak melakai bagok. Kiban? Nah orang yang baca Quran untuk melakai bagok kayaknya benar. Ya benar pahala. Gu baca gu melae enggak tapi menyahana orang jok. Gu iem dia. Hana tojo sampai nak long. Ngai baca ni ya. Ya. Yang budak gu baca Quran sampai habis itu ke ha mendapat pahala. Karena apa walaupun Al-Quran enggak bermanfaat, enggak lillahi taala di situ. Maka saudara dimuliakan Allah, silakan belajar ilmu apa saja, berikan ilmu itu, jadikan ilmu itu bermanfaat bagi orang. Maka anak drone kena jak sekolah teknik, kena jak elektro, kemudian kena jak otomotif, ya, kena jak IT, komputer, ahli komputer, silakan. Tapi nak pegang, nak amanahkan anak. Nyo singgah dengan ilmu kata apa manfaat ke umat Nabi Muhammad yang akan kata buat. Nyan mentang ayah perlu dibuat. Rencana kena jak kena jak teknik industri, kena jak kedai Swiss, kena jak cok apa, kena cok IT kedai Amerika, ya, California kena jak, silakan. Ayah napeng, ayah pesikula kata, tapi ingat, pemanfaat ilmu IT kata singa terhadap umat Nabi SAW. Pegah ba ayah, jut ayah. Okey, lanjutkan. InsyaAllah manfaat pahala kedua dan kepada haji. InsyaAllah. Kamu hawanya? Ya. Selanjutnya yang ketiga menapa kira? Kewajiban seorang istri kepada suami. Ya? Kewajiban istri untuk suami.
Kewajiban isteri untuk suami yang berpahala benar. Apa tengku nak berah benar ah? Yang undang pahala. Seorang suami, hubungan suami isteri yang dilakukan secara halal, maka itu berpahala juga. Kata Nabi SAW, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Bahwa pada bak menalai kata watau racik nyan dia keterkah cik menya tak pakai secara yang betul. Ya, ban. Kalau begabuno menya na urang katin le anak ke, berarti le terkah gini. Tapi terkah model mana? Ya. Kamu ya, atau menjaga malam si moho tak urun-urun ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu jadi gue dulu belum ada pertanyaan yang boleh tentang dari yang tinggi nikmatilah yang halal itu dari hasil daripada diri sendiri. Betul. Jadi kriteria depan yang daripada itu kadang-kadang nanti yang juga ada gejala itu mau beli ya. Kadang-kadang itu ya belum ditegang hukum masyarakat ataupun dia ada mekanisme yang boleh memutar ini. Banyak tokoh masyarakat ataupun orang yang segan. Ya. Kadang-kadang belum bekerja, bahkan mau juga betul. Betul pengen juga pergunakan secara halal, secara rezeki. Dan yang kedua gue yang pertanyaan dulu tentang rezekinya. Kadang-kadang dengan bertanya sudah wajib buku pejabat. Dia harus lagi kita tidak minta tapi diberikan. Itulah kan yang jauh buat. Mana penentu jauh mungkin karena kita ada dan yang kedua tentang menggunakan pokir dewan untuk pembangunan masjid. Itu kenapa di situ tidak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Terima kasih dan heboh pertanyaan. Ya, dan tuan jawab yang terakhir kepegang pertama adalah yang terakhir juga benar-benar. Ustaz, apakah haji terpakai pokir dewan untuk membangun masjid? Jawab bahwa pokir dewan ada bermacam-macam. Kenyaman. Maya seandainya necok sirtoh, bertanggungjawabkan sirtoh, silakan pakai. Silakan pakai. Tapi idona dijuk penaji ia tu mau tulis sirtoh netekan necok 50 atau 70, makanya hanju necok liron. Kamu? Maka yang kebanyakan pokir dewan 5 isa buno atau 5 2. Cik jawab. Lon tanya ngino. Nap misua. Na pokir dewan ijo sirto pakai sirto pertanggungjawabkan sirto. Hanya misu membacut pi kali dewan. Nyol sirto atau lon pakai mandum dari A sampai Z hanya misu membacut pi. Sirto ke masjid. Sama macam tu. Nyo ketua DKM sirto. Tulis sirto tapi 70 kayak apa? Tulis. Macam-macam. Baca tahu lah. Lagi biasa pokoknya. Yang 52. Yang hanya cok. Nyana pokir dewan lagi. Yang berarti kan dewan Aceh. Dewan dari Pak Leho. Maka lontanya baru penayung misalnya baru drone. So lebih le model sang 52. Yang lagi nyo haji. Kamu. Man menyangka masjid di ustaz haji je. Macam-macam. Ya. Lebih lomba masjid. Ya benar. Selanjutnya nomor 2 benong tanya adalah tentang masalah nyo ustaz, kalau seandainya ini pertanyaan bagus ya. Kalau seandainya dia mendapatkan gaji, mendapatkan pemasukan tapi bukan dengan jerih payah tangannya sendiri, tapi lebih kepada karena dia adalah disegani misalkan
Atau memang ketua preman di Penayung ina mihana je hai damang barang. Ya. Contoh misu kiban tengku. Pahala katanya. Ada model pemasukan, kadang tanya hana tamu buat le tapi pemasukan tamang. Lagi misal hak paten. Hak paten ya. Hak patennya kan hak paten model orang Aceh. Hak paten orang Aceh lain cerita long. Nyona hak paten memang contoh lagi B.J. Habibie. B.J. Habibie itu punya hak paten banyak dalam membuat sayap pesawat terbang. Jadi pesawat terbang ini mudah watai drone dengan mudah mangat hana goyang. Yang B.J. Habibie yang membuat. Letak penemuan ganyan. Jadi nyan hak paten di atasnya ganyan walaupun geduk keroga sampai orangnya nyai tamang gaji kepada beliau dibayar hak paten oleh perusahaan. Hana apa yang boleh? Apakah itu halal? Halal. Hak paten daripada itu beliau, jerih payah beliau itu yang dipakai oleh orang lain yang harus dibayar walaupun hana kerja le. Okey. Tapi ini ada hak paten model lain. Kan aingnya ketua preman ini di Penayung nyan mandum motor yang tamang payah tetor bagai le mahan bucoban mandum motor. Contoh itu. Maka ikannya hana payah kerja cik kana anak buah mesti dah pegang. Nyan halal tidak halal. Hana elon hana le anak buah ino tapi kai depu legok. Punya memang hana setor gerham menjadikan habis cerita aja. Itu tidak halal walaupun dia duduk karena disegani oleh orang lain. Itu tidak halal untuk dia makan. Atau nacik karena memang dianggapnya orang raya. Hai, kajuk ke kanyang gaji bersih, sampai tampik kanyang gaji teruk macam-macam kesusahan katanya you ya, but ya, untuk pembahasannya pelicin lah. Ya, benar ya. Maka ini haram tidak boleh untuk diambil. Sesuatu yang masuk pemasukan kepada kita secara tidak normal, secara alami, maka itu menjadi syubhat, menjadi makruh bahkan menjadi haram nantinya. Oh idono na toko sabo na pesewa itamang peng setiap tahun setiap bulan kepada drone itu sah. Hana payah kerja le idono na tiplo bo toko menyandainya tiplo bo ujungnya ata drone. Oro-oro na meratip drone ni na jo terkah gede buat buta-buta we tapi peng itamang tapi hasil jerih payah na bangun jaman. Hana masalahnya itu normal sekali. Enggak ada masalah. Tapi gara-gara disegan kepada drone supaya baik macam-macam dipuji drone dipuiam je masuk itu mempeng gara-garanya itu tidak boleh. Tidak halal. Yang ketiga benar-benar kamu menjabat pejabat ustaz. Ketika menjabat pejabat watai muwa untuk ipotamong lama cok laju. Memang je pejabat tanya lepeng tu yang mana. Halo. Pegawai negeri lepeng. Pegawai negeri kajilah gaji paduk. Benar depa ke? Gaji paduk sudah jelas. Pegawai negeri dan pejabat tidak punya uang. Dia hanya mengelola uang. Kalau ada pejabat memegang uang, justru itu ketemuan KPK kan yang mana ustaz? Maka menyena pejabat gejak bakdron dengan mudah ke debit peng cap cup nyan berga KPK nak kena letak peng debit kena ustaz. Dia hanya mengelola uang, tidak memegang uang. Yang kena depa ju kapalanya bapaknya melain dengan yang deronya. Ya. Jadi jangan mudah terima. Justru itu dengan maksud pelong dono mesti orang demo. Cik belebagah-bagah le menepok dono hajunya. Ya, mbak. Cik orang demo orang raya su bak korannya je hidup nyan dono kanyan. Justru gara-gara hal yang lain mungkin. Ya, maka tidak mudah diterima, jangan mudah menerima. Jadi hati-hati dengan uang dari pemerintah yang sampai kepada kita secara tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara transparansi. Kan? Mana? Dan yang lain pertanyaan terakhir ya nyopi kapoh sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sofi Usman, mewakilkan beliau ingin menanyakan tentang masalah energi Rasulullah. Apakah pengajian itu tergolong di dalam kemakmuran masjid? Kalau memang tergolong di dalam kemakmuran masjid, apakah boleh kita ambil sedikit uang masjid untuk pengajian? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Ini pertanyaan daripada panitia masjid. Ustaz, apakah pengajian di masjid itu termasuk kemakmuran masjid? Kalau ya, apakah boleh kami mengambil uang kemakmuran masjid untuk pengajian? Kayak mana? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ada masjid menerima sumbangan infak sedekah. Kayak mana? Ada model cara macam-macam. Ada yang nanti dibuat kotak. Di sini adalah infak untuk anak yatim, infak untuk pembangunan masjid, ini infak untuk pembebasan tanah mungkin. Ada juga ini adalah zakat. Ada macam-macam masjid. Kalau pegang setiap kotak amal itu ada judulnya. Kalau masjid sudah membuat judul kotak amal itu, ya, dengan judul yang sudah ada, enggak boleh dipakai kecuali kepada judul yang sudah diberi itu. Anak yatim berarti ke anak yatim terus. Menyenyau adalah untuk bangunan masjid mantang secara fisik, ya. Menyau untuk pegang kotak lain untuk operasional masjid atau untuk kemakmuran masjid. Atau ada masjid yang membuat sabuk kotak tagai untuk masjid mantang. Kepakai ke masjid pokoknya. Yang lebih umum yang lainnya rupa boleh dipakai untuk apa saja. Boleh dipakai untuk kemakmuran masjid di situ. Termasuk adalah dan paling penting adalah solat, keperluan solat, keperluan untuk orang belajar ilmu agama, pengajian. Pengajian di masjid itu adalah menu utama masjid juga setelah solat. Solat menu utama. Persih lagi katanya tajak pajuh bak warung bu, netamang warung bu pun lagi bu pungkut. Sini pegah, nyo pajuh puluh, jak pajuh bu ni pegah. Pat pajuh bu di Penayung. Penayung tu yang terkenal lah. Ha? Pat Penayung nyo restoran Penayung terkenal ini apa? Daus Tringgading, ya. Dia dah pegah. Jak pajuh puluh. Truk bulon nelake bu mantang atau engkut. Menyengkut hanapai ni pajobu. Ai omah hanapai tagai hana tumilang lago. Nan minta nak tumilang tu. Nan pajobu. Hana jadi pajobu tumilang hana. Jadi yang penting bu atau engkut. Ha? Kana toh pegah le kau nan. Nyopu pajobu pun ke atas pekat pajobu atas hana ke kahang tak kahang tem. Ya benar. Menanke antara solat dengan pengajian. Ya, lagi ada pegah bunga ngkut. Ya. Dengan pengajian orang gemufum solat dengan benar, tahu cara hidupnya, ya. Begitu juga solat tersebut adalah menu utama pengajian dan juga tungku-tungku gure-gure semebut di masjid atau gepebut anak mit mungkin itu adalah menu utama masjid. Masjid hana makmur biasanya masjid tersebut dengan ibadah juga. Nah, maka perlu masjid-masjid itu pakat gure-gure kita yang tahu di sini untuk bertafsir, nak buat hadis sikret dua krek ada alih subuh, ya. Nyan perlehat setelah solat. Silakan pakai dana masjid yang diberikan oleh jamaah untuk kemakmuran lagi haba penuh dah pegat, ya. Umum dah pegat apa. Silakan pakai itu untuk blow ia bunga, untuk jeb kopi mungkin supaya orang ber getem jabat, yang tem jabat blow kopi, yang tem jabat merempak bu bungkuh. Ya, silakan pakai itu. Yang baik masjid, panitia masjid carang cuma timbun dan kubah peng. Nyo ana panitia masjid alhamdulillah kamu nyo masjid ka sempurna kamu pegat, nyo alhamdulillah kamu nak saving dana nak karap 200 juta. Jadi tiap Jumaat pegah 200 juta kamu tamah halang mutanya 220 juta tiap Jumaat 30 juta tamah kamu. Yang nak pakai ke apa tengku hai pegah-pegah. Le pegah-pegah punya hana rusak dah pegah menara apa tu. Masalah kebutuhan kemakmuran masjid mencerdaskan umat di masjid, mencerdaskan jamaah masjid, mencerdaskan anak mit, yang paling penting nak pakai. Itu sedekah orang kalau ditimbun lama-lama, kamu meninggal orang sedekah hana terus pahala lo gara-gara drone. Nak dengar panitia masjid. Nya orang kamu meninggal yang sedekah pahala hana terus ganyan lo. Belum dipakai. Monya hana perle ke masjid laki.
Ini meminta-minta loh. Panitia masjid dah lakai pen perlu kotak dan pakai perlek ni. Yang perlek lakai, yang hana perlek pun lakai. Leu gejo leu urang hana pakai ke hana perlek. Kenapa meminta-minta? Nabi seperti mana kita sampaikan tadi, Nabi tidak mengajarkan umatnya meminta-minta walaupun atas nama Allah, atas nama rumah Allah. Oi kamu nak program punya, bertubuh orang beradat ni. Maka supaya apa? Blow kopi kita ni, blow bu punya di atas dengan bu getem jak sampai tubuh. Menyahana bu hang getem jak sampai tubuh. Blow bu belum. Ya. Contoh, misal silahkan ya, makmurkan masjid dengan cara itu. Akhirnya tengok bu tak kurung, akhirnya kau budak gerau ke. Hana payah blow boleh. Bahkan kanyan yang jak ke blow bu. Ke kita nyaw. Ya, kabareh berarti nyan makmur masjid berarti. Mangkah nak mengatakan kau kena panitia masjidnya. Hai kan ino dah pegah panitia masjid ban pala nyino cika bere. Hana payah pegale. Ya. God no mentang secara lun yang dimuliakan Allah karena singgah nak subuh insya-Allah be tampi entre ceramah mampu apui malam tubuh grong-grong ya. Apa? Ya. Yan bat. No mentang daripada ulun tuan lagi mah apabila na kekurangan, na kesalahan hana mangan ate baurun dono ulun tuan lagi mah dan peraya maah. Nan pemaah kah? Oh berarti sakit ate urun dono. No kementang tamu doa mudah-mudahan Allah kabulkan pertemuan kita nya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sekian, terima kasih kepada seluruh panitia dan para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.